Lagi-lagi asing mencoba memecah pendirian bangsa Indonesia, terutama mereka mencoba menerapkan sebuah isu yang sangat-sangat berbahaya guna memecah belah bangsa dan guna menciptakan kekeosan yang terjadi di Indonesia. Kalau Anda ingat bahwa pada saat itu, Pak Jokowi pada saat masih memimpin pernah disibukkan dengan gugatan aliansi Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Internasional atau WTO terkait hilirisasi industri di dalam negeri, yang dimana Indonesia mencoba menerapkan inovasi terbaru dalam bidang industri yakni terkait larangan ekspor untuk sejumlah mineral mentah, termasuk mineral yang sangat kritis di dunia pada saat ini adalah nikel, bauksit, serta tembaga. Kemudian hal tersebut sangat ditentang dengan tegas oleh aliansi barat, salah satunya adalah Uni Eropa, yang memang pada saat ini mencoba memasukkan isu korupsi Jokowi pada situasi tensi geopolitik internal Indonesia yang sedang tidak menentu usai pilkada. Tentu saja gerakan-gerakan seperti ini wajib diwaspadai karena kita tahu bahwa banyak pihak asing yang tidak ingin melihat situasi kondusif di dalam negeri. Tentunya kita sebagai rakyat Indonesia harus melihat fakta ini secara keseluruhan. Kita tahu bahwa OCCRP menetapkan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, sebagai tokoh paling korup di dunia. Artinya ini adalah fitnahan yang sangat-sangat tidak mendasar, bahkan hal tersebut sudah dikonfirmasi langsung oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi berkata, yang dikorupsi Korup apa? apa? Silahkan. Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap manipulasi sistemnya. Sistem apa? Manipulasi pemilu, eksploitasi. Ya apa? Ya apa? Daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu. Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politik. Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Pak Jokowi yang saat ini tengah purna tugas dan menikmati masa pensiun jelas terusik dengan situasi seperti ini. Karena memang ini menyangkut langsung kredibilitas beliau. Bahkan beberapa pihak yang tidak suka dengan Jokowi sudah mengamini dengan tinggi informasi tersebut bahwa mereka mengatakan Jokowi mencoreng muka Indonesia di kancah internasional. Rocky Gerung pun sudah berkomentar, kemudian beberapa pihak ikut berkomentar. Jadi intinya kita mempertanyakan bagaimana bukti serta parameter kemudian responden yang dikaitkan dengan penelitian ini. Kenapa kesimpulan terjadi bahwa Pak Jokowi merupakan tokoh paling korup di dunia masuk jajaran tersebut. Tentu saja ini patut dipertanyakan karena memang hal tersebut menyinggung langsung Presiden ke-7 Republik Indonesia, Pak Joko Widodo. Jokowi juga menyinggung tudingan lain seperti manipulasi pemilu hingga penjarahan sumber daya alam. Menurutnya, tuduhan-tuduhan semacam itu merupakan bagian dari fitnah yang marak terjadi belakangan ini. Kita tahu bahwa Pak Jokowi dalam Pilkada 2024 cukup memiliki peran besar. Namun bukan berarti Jokowi memanipulasi pemilu karena Jokowi pun mengikuti proses pilkada serta kampanye dengan baik dan benar dan tidak ada kode etik yang dilanggar karena memang mantan presiden atau presiden yang telah purna tugas artinya tidak terikat lagi oleh tugas negara, bisa dengan bebas berkampanye asalkan mentaati tata hukum serta tata tertib di dalamnya. Pak Jokowi kembali mempertanyakan bukti yang diusung oleh lembaga tersebut sehingga menyimpulkan Jokowi masuk ke dalam tokoh paling korup di dunia. Ketika ditanya apakah tuduhan tersebut bermuatan politis, Jokowi menyarankan agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak yang membuat pernyataan. Ya, ketika kita berbicara Jokowi, kita tidak berbicara Indonesia, namun kita berbicara terkait kancah dunia.
Karena memang kita tahu bahwa kredibilitas Jokowi di panggung internasional cukup tinggi. Salah satunya adalah diakui oleh para petinggi di Rusia yang mengatakan bahwa rekan kita atau sekutu kita Indonesia ini berani melawan tekanan-tekanan Barat yang sangat tinggi, serta pejabat Rusia menyebutnya Indonesia berani melawan kepanikan-kepanikan Barat yang tidak berujung. Ini artinya Rusia pun memandang bahwa di era kepemimpinan Jokowi, Indonesia memberikan sikap politik yang sangat-sangat tegas, meskipun kita tidak bisa hindari dan tidak bisa pungkiri bahwa Indonesia menganut sistem politik bebas dan aktif. Artinya memang Indonesia tidak tergabung ke dalam blok manapun, namun Indonesia memainkan peran diplomasi yang sangat lihai, terutama di era kepemimpinan Pak Jokowi. Kemudian balik ke topik utama, OCCRP sebelumnya memasukkan nama Jokowi ke dalam daftar nominasi tokoh terkait kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024. Dalam daftar tersebut, nama Jokowi bersanding dengan Presiden Kenya dan lain-lain karena kita tidak membahas terkait beberapa pimpinan dunia juga yang masuk ke dalam daftar hitam itu, namun kita akan membahas secara concern kenapa Jokowi masuk ke dalam nominasi-nominasi yang cukup mencoreng tersebut. Ini artinya memang tuduhan, bahkan dikatakan di iNews Ragen bahwa tuduhan dari OCCRP telah menuai perhatian publik, terutama karena tudingan tersebut tidak disertai bukti yang konkret. Jokowi menyatakan dirinya terbuka untuk pembuktian jika ada klaim yang valid. Ya, kita ulangi kalimatnya. Jokowi menyatakan bahwa dirinya terbuka untuk pembuktian jika ada klaim yang valid. Ini artinya bahwa Jokowi sudah tidak main-main lagi geramnya, serta Jokowi sudah mengatakan kepada semua pihak bahwa jika ada bukti yang valid, kita bakal diskusi terbuka karena memang hal tersebut sudah menyangkut kredibilitas seorang Jokowi, apalagi yang pada saat ini adalah Jokowi murni, Jokowi pribadi. Karena memang beliau sudah purna tugas, jadi beliau pun mengakui saya bukan pejabat lagi. Namun tentu saja berstatus sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia, memimpin selama 2 periode, sorotan-sorotan publik politik masih tertuju tajam kepada Pak Jokowi.